siang, Bu. Selamat siang Pak Guru. Baik sekali. Kemarin saya minta bantuan saya untuk coaching. Saya dapat Ibu kesediaan untuk terlibat dengan coaching sekarang. Oke, baik. Jadi itu waktunya kapan Pak Guru? Rencananya pada sini Oke, saya bersedia. Tapi saya ingin tahu itu kompetensi apa yang mau dipakai? Jadi dari ketiga itu kira-kira spesifiknya seperti apa? kemitraan saya sebagai rekan proses kreatifnya saya banyak tentang bagaimana bisa menggali potensi yang ada dulu. Yang ketiga saya ingin memaksimalkan potensi dari bagaimana bisa untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Jadi itu ketiga itu saja yang mau dikembangkan. Kemudian dari ketiga itu kira-kira tujuan pengembangannya. Tujuannya supaya kalau bisa Ibu Maria menemukan solusi untuk mengatasi persoalan yang dialami. Jadi kita bertemu hari Senin jam 3 ya. Oke, baik sudah Pak Guru. Terima kasih Bu atas Iya. waktu. Ya. Halo. Halo, selamat sore Pak Jener. Sore Bu. Silakan, Bu. Sore. Bagaimana kabar? Baik Bu. Sehat? Kabar Ibu bagaimana? Sehat Pak Jener. Ini baru habis hujan Pak Hujan Jener. habis, ya? Tadi lebat sekali. Hujannya Oke. di sini. Halo Pak Nah. Guru, selamat Hai sore. guys, selamat Sore, sore. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak Guru dengan Ibu Miri. Keren, semangat ya. Semangat. Semangat 45 hujan-hujan. Oke. Oh ya Ibu, jadi kita mulai saja ya Bu. Ibu Maria. BRL dari setelah kemarin ditelepon Ibu Mary untuk kita adakan coaching, saya sempat menghubungi Ibu Edel. Di sini Ibu Edel sebagai pengamat. Oke. Tidak sungkan-sungkan Bu untuk kita Siap. Siap. baik Ibu Mary. Setelah ditelepon kemarin, Ibu minta untuk di coaching. Kira-kira topik kita pada sore hari ini apa Bu? Oke, baik Bapak Jener, Ibu Edel. Topik yang mau saya ceritakan kepada Pak Jener itu tentang kesulitan saya di kelas. Ya. Jadi kesulitan ini berkaitan dengan anak-anak murid saya sebenarnya Pak. Ya. Jadi anak-anak murid saya ini untuk model-model pembelajaran tertentu, misalnya seperti discovery learning ini, mereka itu ada sintak-sintak tertentu tuh yang mereka tidak antusias atau tidak aktif di kelas. Ya. Nah, jadi itu yang mau saya ceritakan. Oh ya, baik. Nah, Dari topik ini Ibu, kira-kira apa yang mau diharapkan Ibu? Tujuannya apa di akhir dari kegiatan kita ini? Oke, jadi harapan terbesar saya adalah saya bisa memberikan jalan keluar atau paling tidak bisa mengantarkan anak-anak saya ini di kelas dalam proses pembelajaran ini dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ini, paling tidak mereka itu aktif, antusias, fokus sepanjang kegiatan pembelajaran. Itu harapan terbesar saya, Bapak. Oh iya, baik Ibu. Jadi ada masalah Ibu. Masalah terkait dengan penerapan model pembelajaran discovery learning Ibu. Jadi kelas anak-anak sudah tidak antusias atau serius di dalam pembelajaran, terlebih di singkat yang Tiga dan 3 dan 4 ya. Oh, iya. Mungkin lebih terperinci Ibu, situasi di kelas itu seperti apa Ibu? Oke, Bapak Jenner. Jadi begini Bapak,
Di kelas itu kalau pengalaman saya selama ini kalau menggunakan model pembelajaran seperti kuis atau cerdas cermat. Kuis itu kan ada macam-macam ya Bapak. Oh itu mereka begitu aktif. Kita yang melihat juga Semangat. senang, semangat. Oke. Ya. Tapi dalam pengalaman saya berikutnya menggunakan discovery learning pada misalnya pada materi teks eksposisi. Jadi pada bagian pertama itu pemberian stimulus itu biasanya masih baik-baik saja. Kemudian diikuti dengan mereka harus menemukan hal-hal atau masalah-masalah apa yang berkaitan atau yang ada di dalam teks eksposisi. Itu juga masih baik-baik saja. Biasanya yang tidak aktif atau kurang aktif itu biasanya pada bagian mencari sumber belajar. Jadi sumber belajar di sini ada buku sumber, buku-buku sumber, dan ada juga media sebagai sumber belajar. Jadi di situ biasanya mereka sepertinya tidak terlalu antusias, setengah dari siswa di kelas itu kurang antusias. Kalau mencari sumber saja itu kurang antusias, Bapak bagaimana dia bisa mengumpulkan, menggali dan mengumpulkan informasi-informasi guna memecahkan masalah yang mereka temukan sendiri. Iya. Jadi itu kan agak repot juga ya. Jadi itu artinya pengembangan dari masalah saya tadi. Oh, Jadi iya. seperti itu Bapak. Selama ini sumber belajar yang dipakai Sumber belajar yang dipakai selama itu ya buku paket dari dinas pendidikan ya itu ada tahun 2006, ada yang 2 sampai dengan terakhir itu 2016. Tetapi yang biasa dipakai di kelas itu yang edisi revisi terakhir itu di 2016 Bapak, sedangkan di 2018-19 itu belum ada. Jadi seperti itu. Selain itu ada modul-modul juga, tapi modul-modul itu kurang inovasi, kurang kekinian ya Bapak. Jadi dari halamannya saja ya biasa-biasa saja, tidak ada warna, tidak ada, artinya tidak membangun rasa ingin tahu siswa. Jadi itu mungkin juga ya menurut saya. Jadi itu yang biasa kami gunakan. Di samping itu ada LKPD. Tapi kan kalau di LKPD kan itu hanya berupa langkah-langkah kegiatan yang harus mereka kerjakan ya. Tapi kalau untuk sumber-sumber dan informasi-informasi yang dikumpulkan harusnya dari buku-buku paket atau dari modul-modul yang ada. Jadi seperti itu Bapak. kalau kita berikan skala ini, misalnya kita skalanya 1 sampai 10, kira-kira situasi siswa itu posisinya ada berapa? Jadi berkaitan dengan keaktifan atau antusias mereka dalam pembelajaran dengan model discovery learning. Jadi tadi saya sudah memberikan gambaran awal, berarti itu ya berada di level 5 lah Pak. Level 5. Kira-kira yang menjadi target ibu itu mau capai level berapa ini? Target saya sih ke 8 mungkin cukup Bapak saya kejar dulu sampai ke 8 itu, puji Tuhan semoga tercapai. Nanti kalau sudah 8 sudah bisa, mungkin saya bisa mengembangkannya lebih tinggi lagi. Mungkin begitu Bapak. Jadi sementara 8 dulu. Begitu. Boleh. Jadi itu rencana, harapannya. Harapan. Kira-kira caranya bagaimana sehingga target ini bisa tercapai? Nah, itu yang saya bingung tuh Pak Jener. Bingung tuh. Makanya saya datang kepada Bapak untuk ya bagaimana ya solusinya. Semoga Bapak Jener bisa memberikan solusi itu. Menurut saya Pak Jener, mungkin yang harus diperbaiki itu mungkin buku-buku sumber itu mungkin kita harus hadirkan yang kekinian, mengikuti kodrat zamannya mereka ya. Dibuat dengan menarik atau dengan warna-warna menarik, lalu tema-tema materinya juga berkaitan dengan masalah-masalah remaja. Mungkin itu yang bisa menarik mereka. Yang kedua mungkin sumber belajar yang berkaitan dengan media belajar. Nah anak-anak sekarang kan mereka hidup sudah di zaman ya kodrat zaman mereka ini adalah zaman digital ya. Kenapa kita tidak memanfaatkannya untuk memacu rasa ingin tahu mereka lewat Android begitu ya Bapak saya kira ya sepertinya
sepertinya kok kita lupa juga ya. Masalahnya begini Bapak Jenner, sekolah kami itu kan tidak boleh sembarang membawa Android juga ke sekolah. Iya. Jadi kalau ke sekolah itu ya kalau mau bawa itu pun harus dititipkan ke ruang BP. Jadi tidak bisa sembarang ke ini apa ke bawa ke kelas. Nah, kecuali pada saat PTS atau ada ulangan-ulangan, tapi ulangan pun juga tidak bisa dibawa ke kelas, biasanya ke lab komputer saja untuk ulangan yang berbasis komputer. Jadi itu juga kendala ya Bapak. Mungkin yang berikut mungkin nanti didiskusikan ya. Yang mungkin berikutnya yang kita lupakan itu adalah kita kan semua sekolah ini hampir punya perpustakaan ya. Jadi mungkin bisa juga ya anak-anak itu di dalam waktu mereka bereksplorasi untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk mengolah informasi-informasi dalam kelompok itu untuk memecahkan masalah itu, mungkin beberapa menit 15 lah mereka mungkin diminta ke perpustakaan saja. Jadi mungkin itu untuk pergantian suasana mereka juga ya Bapak sepertinya membantu itu. Namanya sangat membantu sehingga juga. Mereka situasinya sudah beda. Iya. Kelas mungkin mereka jenuh. Mungkin begitu ya Bapak dari saya. Ya. Mungkin. Atau ada orang lain mungkin yang bisa membantu ibu Oke, mungkin kalau orang lain dalam ini ya berkaitan dengan sumber belajar ini, mungkin saya bisa masuk ke kepala sekolah mungkin ya Bapak. Dalam hal ini meminta supaya ada pengadaan buku-buku kekinian, buku-buku paket yang kekinian, jangan hanya revisi 2016, itu pun dari Kemendikbud, betul Bapak. Jadi mungkin ada buku-buku inovasi lah yang kekinian. Jadi mungkin itu kan di dana BOS dengan di dana BOS kan ada untuk itu ya. Jadi mungkin bisa buat pengadaan lewat dana BOS. Dan juga sekolah kami itu kan punya komite. Mungkin itu yang akan baik Ibu. Jadi sudah 3 strategi yang Ibu sudah temukan. Kira dari ketiga ini ke depan yang mau segera dilakukan itu yang mana? Oke, yang bisa dalam waktu dekat bisa saya lakukan itu yang pertama itu mungkin perpustakaan. Nah, jadi kenapa tidak sih mereka dibawa ke perpustakaan untuk menggali informasi di sana dengan sumber-sumber yang mereka suka tapi berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Kemudian yang kedua mungkin ya dalam waktu dekat ini juga mungkin saya akan masuk ke kepala sekolah supaya anak diberikan kebebasan masuk ke kelas membawa Android, tetapi tidak digunakan secara bebas, hanya untuk menggali informasi saja, setelah itu dikumpulkan kembali. Mungkin itu yang tercepat yang bisa saya lakukan Bapak. Kira-kira dilaksanakan kapan? Dalam minggu ini. Dalam minggu ini pasti bisa. Pasti bisa ya? Pasti. Jadi kita sudah di ujung diskusi kita dalam kegiatan coaching ini, Ibu. Dari pertemuan kita ini, Ibu, kira-kira apa yang diperoleh atau yang didapatkan? Oke. Tadi di awalnya saya bingung ya Pak, murid-murid saya ini mau dibuat apa supaya mereka seperti murid-murid pembelajaran lain yang mereka juga aktif, antusias, semangat. Sekarang saya baru temukan, ternyata solusinya ada. Tapi kenapa saya tidak terpikirkan selama ini ya Bapak? Jadi terima kasih Pak Jenner sudah membuka wawasan saya sebenarnya. Jadi harapan saya, murid-murid saya akan aktif, antusias, fokus mengerjakan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan model pembelajaran discovery learning itu. Itu harapan terbesar saya. Baik Ibu, kita dukung Ibu. Terima kasih. Bisa berhasil ya Bu? Aduh, semoga. Nanti kita bertemu lagi setelah itu. Betul. Oke, siap. Akan kuberikan laporannya tentang seperti apa ide-ide yang merupakan solusi tadi dikembangkan di kelas ya. Oke, terima kasih. Berbagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, bye-bye. Jadi Ibu Edel, tadi kegiatan coaching saya dan Ibu Miri, berikutnya akan diberikan kesempatan kepada Ibu Edel untuk memberikan
catatan-catatan selama kegiatan ini berlangsung kepada Ibu. Silakan. Oke, jadi baik, provisiat untuk teman berdua yang sudah selesai dengan bagus sekali. Menyangkut yang tadi, kompetensi yang ingin kita capai itu tadi ada 3, itu kemitraan, terus yang prosesnya kreatif, terus memaksimalkan potensi. Dari ketiga-tiga itu saya melihat dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan bagus. Kemitraannya dapat, prosesnya kreatif, pertanyaan yang diberikan itu pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memacu coach itu dia memaksimalkan potensinya, kemudian mencari solusi dari masalahnya, sehingga saya melihat bahwa Ibu Mary tidak bingung lagi. Jadi itu yang penting. Itu saja yang saya lihat. Baik Ibu, atas masukan semuanya, dan terima kasih untuk Ibu Mary yang percayakan saya untuk coach, dan juga kepada Ibu Ellen yang sudah meluangkan waktu mengamati kegiatan kita. Oke. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Untuk Bapak Jener, untuk Ibu Jenny. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Apa kabar? Kabar baik, alam kita juga enak nih, hujan-hujan, rintik-rintik ini. Udah lama kan kita tidak hujan. Oke Ibu, ini saya mau sampaikan sesuatu bahwa ini saya telepon Ibu untuk kita bertemu di sini. Kebetulan Pak Jener meminta untuk coaching, jadi saya meminta Ibu untuk bersedia menjadi pengamat. Oke, aku siap. Jadi Ibu ada waktu ya untuk ini kegiatan ini, baik sudah. Iya. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini kegiatannya kita rencanakan besok sore Ibu. Di mana, Kak? Di ruang guru. Oke, di SD. Di SD kita 1. Oke, baik. Saya tanya dulu nih, Bu Eder. Dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan ini, kompetensi yang mau dikembangkan dari Pak Jener ini apa saja? Jadi kompetensi yang mau kita kembangkan itu ada 3. Itu yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif itu bagaimana coach memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian ini yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Jadi dari pertanyaan pemantik memaksimalkan potensi dari coach. Itu saja yang ketiga itu saja. Oke, termasuk di dalamnya bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bobot yang berbobot ya dari seorang coach kepada kucinya ya, supaya dia bisa untuk menggali Maksimalkan potensinya itu. Oke, aku siap. Oke, ini saya tunggu ya Ibu Guru di. Oke, besok sore ya. Nanti saya kontak. Ya. Siap. Oke, selamat sore Ibu Eder. Selamat sore Ibu Oke. Guru. Aduh, terima kasih sudah meluangkan waktu Halo, untuk datang. selamat sore. Oke, Pak Jener Hey, sudah datang. selamat sore guys. Silahkan duduk. Kehujanan Terima ya. kasih. Hujan tidak tadi? Tidak, super itu. Bagus. Oke. Hujan sudah berhenti. Jadi baik Pak Jener, karena yang kemarin Pak Jener telepon bahwa ada sesuatu yang mau dibicarakan, sehingga saya meminta Ibu Mary untuk menjadi pengamat Ya, di Bu. kegiatan kita hari ini. Makanya Ibu Mary sudah ada di sini. Jadi Ibu Mary, Terima kasih, Bu. ini Pak Jener ini, jadi kita mulai saja. Ibu Mary sudah tahu apa yang mau diamati. Jadi kita mulai saja Pak Jener. Baik, Bu. Jadi Pak Jener, apa sebenarnya yang mau ingin disampaikan? Oh, iya, Bu. Jadi di kelas Ibu berkaitan dengan ini kemampuan siswa, Bu. Jadi Ada siswa yang memang kemampuannya di bawah rata-rata, Bu. Jadi yang mau disampaikan Pak Jener itu tentang kemampuan siswa. Jadi ada yang kemampuannya rata-rata. Maksud saya di sini berkaitan dengan kemampuan siswa itu, kesulitan Pak Jener itu seperti apa? Apa hubungannya? Baik, Ibu. Jadi di kelas itu saya coba kelompokkan siswa sesuai dengan hasil daripada penilaian Ibu.
ada yang memang dalam penilaian itu tidak mencapai KKM, ada yang pas KKM, ada yang di atas KKM ini. Jadi Pak Jenner sudah mengelompokkan, sudah tahu bahwa anak ini sudah kemampuannya sudah tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Iya, iya. Jadi sebenarnya apa masalahnya dengan Pak Jenner sudah mengelompokkan itu? Ya, baik itu. Jadi karena saya sudah mengetahui itu kemampuan siswa dalam pembelajaran itu, misalnya kalau kerja kelompok, saya coba membaurkan yang mampu, yang pas-pas, dan yang kurang mampu, sehingga mereka itu saling kerjasama untuk menyelesaikan soal-soal. Terus saya juga memberikan pelajaran itu sama untuk semua anak-anak, ya. Tapi hasilnya itu tetap yang tidak mampu itu juga tidak sampai mampu. ya, Iya. mencapai KKM. Jadi itu masalahnya. Pak Jenner Ya. sudah mengetahui pengelompokan anak berdasarkan kemampuan, tetapi saat pembelajaran Pak Jenner berlakukan sama untuk yang 3 kelompok ini. Tidak ada perbedaan. Jadi maksudnya tidak ada bimbingan khusus untuk yang ketiga kelompok ini. Ya. Misalnya yang rendah dikasih perhatian khusus atau seperti apa, tetapi Pak Jenner berlakukan sama. Jadi dari yang masalah Pak Jenner ini, sekarang kira-kira apa solusinya sehingga yang kemampuan sedang itu bisa ditingkatkan, kemudian kemampuan yang sudah bagus, yang sudah tinggi dipertahankan, kemudian kemampuan yang rendah mungkin ditingkatkan ke sedang, bisa jadi menjadi tinggi. Apa solusinya? Ya, jadi karena dalam pembelajaran itu saya berikan materinya itu sama, sehingga saya berpikir mungkin itu yang harus saya rubah. Mungkin misalnya di dalam pengerjaan soal, atau misalnya mau menghasilkan produk, mungkin diberlakukan beda sesuai dengan minat, dengan mungkin gaya belajarnya, sehingga tidak harus sama, diberlakukan beda sesuai dengan minat, dan gaya belajarnya. Oke. Jadi Pak Jenner sudah tahu satu solusi. Sekarang mungkin ada lagi solusi lain selain memperlakukan anak sesuai dengan minat dan gaya belajar. Oh iya, jadi mungkin saya berlakukan terbalik juga Ibu. Tadinya saya mengelompokkan mereka membaur antara yang tahu, terus yang kurang mampu dengan yang pas-pas. Mungkin pengelompokan yang ke depan ini mungkin yang saya buat harusnya dikelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya juga Ibu. Oke. Jadi sudah 2 kategori yang mau dikembangkan. Dari pemaparan dari Pak Jenner itu tadi sebelumnya, keadaan siswa sebelumnya itu kira-kira berada di level berapa? Misalnya kita kategorikan 1 sampai 10 atau 10 sampai 100, kira-kira yang keadaan sekarang ini berada di level berapa? Sekarang Ibu dia di level 5 ya. Jadi kalau sudah di level 5 yang tadi kita mau kembangkan dengan cara yang Pak Jenner lakukan, kira-kira kalau sudah diterapkan maka berada di level berapa? Saya mengharapkan supaya bisa sampai level 8 Bu. Oke, bagus sekali. Dari 5 naik ke 8 itu luar biasa sekali Pak Guru. Oke, dari yang tadi yang Pak Guru mau kembangkan itu kira-kira dalam waktu dekat itu yang mana yang mau didahulukan yang bisa dilakukan? Mungkin berjalan bersamaan. Berjalan bersama. Nanti konten atau isi dari pelajarannya terus dengan pengelompokannya, karena yang saya buat bedanya itu sesuaikan dengan minat dan ini gaya belajarnya. Oke. Dipastikan kira-kira mulai hari ini kita bertemu, kira-kira kapan bisa diterapkan? Ya, saya rencanakan minggu depan itu. Bagus sekali. Dan lebih cepat lebih bagus Pak Guru. Ya. Oke,
dari percakapan kita Pak Guru, saya rasa mungkin kita sudah di penghujung dari kegiatan kita hari ini. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya, dari tadi percakapan kita kira-kira apa yang sudah Pak Guru dapatkan? Ya baik Bu. Jadi tadi saya belum begitu yakin akan solusi yang saya akan pakai. Setelah Ibu mengarahkan saya, maka saya lebih yakin lagi bahwa nanti akan menyelesaikan masalah siswa yang kurang mampu ini dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Baik Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru. Sekarang kepada teman pengamat, kegiatan kita sudah selesai. Ya, Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman kita yang tadi sebagai pengamat untuk menyampaikan hal-hal yang diamati kepada kita berdua. Oke. baik, kita siap dengar. Kita tepuk tangan dulu ya, kegiatan coachingnya keren. Oke, baik, sebagai pengamat, yang pertama itu saya memberikan masukan berkaitan dengan kompetensi kemitraan dulu yang pertama. Baik, antara coach dan Pak Jener tadi sebagai coaching. Baik, komunikasinya sangat bagus. Dalam hal ini dikembangkan sejajar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana atau bahasa-bahasa lugas atau yang mudah dimengerti. Ya. Kemudian nampak ada kehadiran penuh dan kedua saling fokus. Jadi tidak berusaha untuk artinya tidak ada yang tunduk atau yang menengadah ke atas, tapi sudah sangat bagus Bapak dan Ibu tadi ya. Oke, berikut proses kreatif. Jadi untuk proses kreatif ini untuk coach sudah sangat baik dalam membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga kucingnya tadi tidak mengalami kesulitan. Terima kasih. Oke, keren. Oke, yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan memaksimalkan potensi untuk kucing. Jadi tadi sudah dimaksimalkan menggali ide-ide kreatif untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jener tadi ya. Keren untuk kalian berdua. Terima kasih. Oke, Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Selamat sore Pak Jener. Aduh, terima kasih sudah repot-repot datang ke sini. Hujan-hujan lagi nih Bapak Jener. Ya Bu, namanya berusaha Bu. Terima kasih banyak. Jadi begini Bapak Jener, kemarin dalam join kita di Telkom itu, saya minta tolong Bapak Jener untuk menjadi pengamat ya. Jadi di sini saya akan melakukan coaching, ya. Jadi pada teman saya. Nah, dia membutuhkan coaching untuk kesulitan atau masalahnya yang dihadapi, jadi dia membutuhkan solusi untuk itu. Jadi kompetensi yang nanti akan kita lihat itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan kemitraan. Jadi di sini bagaimana membangun komunikasi yang sejajar di antara coach dan kucingnya. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Jadi di sini bagaimana seorang coach itu membangun ide-ide kreatif, membangun pertanyaan-pertanyaan dalam menggali potensi yang ada pada kucingnya. Seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan ide dari Bapak berkaitan dengan kompetensi yang akan dinilai. Kira kegiatan kita apa? Nanti besok sore Bapak, semoga tidak hujan ya Bapak ya. Jadi dalam komunikasi kemarin dengan coach itu dia meminta untuk besok sore kegiatan coach ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Jener. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok Bapak. Siap. Oke, selamat sore Bapak Jener. Sore Bu. Terima kasih ya sudah
datang Boleh pakai janji. Malam hujan. untuk membantu. Ya. Selamat sore, selamat sore guys. Aduh, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya sudah merepotkan dalam keadaan hujan-hujan. Tidak merepotkan. Kami ikhlas untuk membantu. Terima kasih sebelumnya. Tapi kehujanan nih Bede. Iya hujan. Oke, baik. Bapak Diana mungkin dalam kegiatan ini nanti Bapak Diana mencatat apa-apa yang mungkin diberikan sebagai refleksi pada akhir atau pada topik nanti ya Bapak. Oke, kami berdua mulai ya Bapak. Ya, boleh, boleh. Bu. Oke, oke Beda kita mulai. Oke, Ibu Eda. Kemarin itu di telepon itu Ibu katanya mau curhat ya Bu. Apa sih yang dicurhatkan tentang apa? Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir ini, saya merasa tidak melaksanakan tugas saya sebagai guru di dalam kelas dengan maksimal. Itu karena saya merasa kemungkinan saya mendapat tugas tambahan 2 bulan terakhir ini. Tugas tambahan saya itu sebagai bendahara kantin. Nah, awal sebelum jadi bendahara kantin itu saya juga mendapat tugas sebagai bendahara usaha sekolah. Nah, sekarang mendapat tugas lagi sebagai bendahara kantin. Jadi saya merasa tugas saya di kelas itu kurang maksimal Bu. Begitu Ibu Eda. Baik. Apa harapan Ibu Eda setelah percakapan kita atau curhatan kita sore hari ini? Harapannya apa Bu? Jadi saya mengharapkan untuk mendapatkan solusi dari kesulitan saya ini. Jadi saya ingin pembelajaran saya kan tugas kita kan sebagai guru Ibu. Jadi kalau saya merasa ini kurang maksimal, jadi saya datang untuk minta bantuan Ibu mencarikan saya solusi. Oke deh. Baik Ibu Eda. Jadi kesulitan Ibu Eda itu ada pada melaksanakan tugas pokok sebagai guru itu mengalami kesulitan karena adanya tugas tambahan. Tadi dalam paparan Ibu Eda itu tugas tambahannya tentang bendahara kantin ya Ibu ya? Iya. Bendahara kantin. Mungkin Ibu Eda bisa menceritakan kira-kira sirkulasi bendahara kantin itu seperti apa? Iya. Jadi begini Bu, kalau dulu awalnya sebelum mendapat tugas jadi bendahara kantin itu saya hanya mendapat tugas sebagai bendahara usaha sekolah. Jadi itu semua keuangan yang menyangkut usaha sekolah kan itu tidak tiap hari, tidak rutin. Jadi itu yang saya catat. Jadi itu saya rasa tidak ada beban. Jadi tugas saya di sekolah itu terlaksana seperti biasanya. Nah, ketika mendapat tugas tambahan sebagai bendahara kantin, awal-awalnya saya pikir biasa-biasa sama seperti yang bendahara usaha sekolah. Jadi saya menerima. Nah, berjalan setiap hari itu saya sepertinya waktu lebih banyak di kantin ketimbang di dalam kelas. Bahkan sementara pelajaran pun kadang ada penjaga kantin, dia harus datang konfirmasinya ke saya ketika ada kekurangan atau segala macam, dia datangnya ke saya. Nah, ketika itu saya rasa pembelajaran saya sudah kurang maksimal karena saya sudah melewatkan beberapa tahap yang sudah saya rencanakan dalam rencana pembelajaran. Nah, kalau sudah tidak maksimal, kemudian masuk ke penilaian, sampai kadang bahkan refleksi juga tidak dilaksanakan. Nah, kemudian setiap hari kan saya harus mencatat segala transaksi yang ada di kantin, pemasukan, untuk keluarnya, uang keluar, uang masuk, terus total hari ini pendapatannya sekian, saya harus catat semua. Bahkan semua teman guru jam sekolah sudah kembali, saya masih di sekolah untuk membenahi itu semua. Jadi itu saya rasa yang membuat saya tugas saya di kelas tidak maksimal. Oke, baik Eda. Jadi pembelajaran di kelas tidak ideal atau sangat terganggu ya dengan tugas tambahan ini, di mana dalam gambaran Ibu tadi
bahwa sementara proses mengajar di kelas saja masih dipanggil untuk melihat kembali hal-hal yang ada di kantin. Itu repot juga ya Bun. Iya, Aduh. Baik Bun. Kalau menurut Ibu Eden itu idealnya tuh seorang guru itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu, idealnya kan sebagai seorang guru kan kita membuatkan rencana pembelajaran. Nah kalau rencana pembelajaran sudah dibuat bagus, kemudian tidak dilaksanakan juga mubazir. Nah idealnya kalau rencananya sudah mantap, kemudian dilaksanakan dengan mantap, hasilnya juga keluar akan bagus. Nah yang saya alami sekarang, rencananya bagus, pelaksananya kurang bagus, apalagi mau datang ke hasilnya. Nah itu yang saya rasa mungkin kurang idealnya yang di situ. Oke, baik Bun. Tadi Ibu mengatakan bahwa saya sudah kurang ideal dalam melakukan proses, termasuk di dalamnya penilaian, itu sudah kurang ideal akibat tugas tambahan sebagai bendahara tadi. Menurut Ibu, angka ideal untuk murid Ibu, ya supaya Ibu bisa melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu ideal. Kalau idealnya kan 100 Bu, ya toh? Nah sekarang kira-kira itu ada di angka berapa? Nah, kalau bisa berpikir sekarang kami sudah rencana, sudah bagus. Terus saya melaksanakan setengah. Terus hasilnya pasti juga setengah juga. Jadi yang sekarang saya merasa itu berada di ya angka 5 lah. Kalau 1 sampai 10 berarti angka 5. Iya. Kalau 1 sampai 100 berarti ada di angka 50. Di angka 50, iya. Oke, baik. Mau dipindahkan sana berapa? Mau sangat, makanya saya datang ke sini dan ingin sekali. Saya ingin meningkatkannya mudah-mudahan ke angka 7. Angka 7. Tidak terlalu artinya tidak maksimal sekali, tapi Ada usaha dulu. Mungkin Mengembangkan. ke depannya kalaupun lewat dari 7 bersyukur. Dikembangkan Ya. lagi. Oke. Baik Ibu Eden. Kira-kira cara yang Ibu akan pakai digunakan untuk kami memperbaiki ini semua. Dalam hal ini memperbaiki tugas-tugas Ibu di kelas. Kemudian, tetapi Ibu juga bisa menyeimbangkan dengan tugas tambahan ini. Tapi tugas tambahan juga tugas pokok itu kan tetap dilakukan seperti semula. Ideal. Kira-kira dengan cara apa? Itu saya pikir-pikir Bu, mungkin mulai hari ini dan selanjutnya saya harus membangun komitmen karena saya sudah merencanakan sudah matang. Berarti tinggal sekarang saya bagaimana mengatur waktu untuk melaksanakan. Jadi yang saya inginkan mungkin saya lakukan, saya tetap melakukan pembelajaran sebagaimana yang saya sudah rencanakan sesuai dengan RTP, mengikuti tahap-tahapnya. Kemudian tugas tambahan itu mungkin saya melakukannya pada jam-jam istirahat. Jadi nanti saya informasikan ke petugas di kantin jam-jam mana yang boleh meminta konfirmasi kepada saya untuk kekurangan atau kendala yang dialami di kantin. Mungkin sebelum pelajaran, mungkin pada pagi hari, sebelum apel pagi, kemudian jam istirahat pertama, jam istirahat kedua, kemudian pada jam-jam mata pelajaran, misalnya jam agama, jam PJOK, dan jam bahasa Inggris. Itu mungkin Bu, sehingga pembelajaran saya tidak terganggu sama sekali. Jadi dengan cara meminta bantuan teman-teman yang mengelola kantin, karena Ibu Eden sendiri hanya sebagai bendaharanya ya. Jadi mungkin tidak mengganggu Ibu Eden di saat sedang melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin ada cara lain lagi Bu untuk meringankan tugas tambahan ini. Jadi yang tadi sudah, mungkin cara lainnya mungkin saya meminta bantuan atau meminta atau persetujuan kepala sekolah untuk menambah lagi bendahara kedua supaya membantu saya. Oke, Bisa. itu keren Bu. Oke, baik. Kapan itu kira-kira itu bisa? Kalau pembelajaran mungkin mulai 2 hari ke depan karena rencananya sudah matang. Mungkin 2 hari ke depan sambil saya konfirmasi ke teman-teman tentang jadwal pembelajaran saya yang boleh diganggu jam sekian.
Kemudian mulai 2 hari ke depan itu saya bisa terapkan. Sedangkan untuk yang bendahara pendamping bendahara kedua, mungkin saya konfirmasi dulu ke kepala sekolah, kemudian teman pengurus kantin, supaya kalau memang disetujui maka diadakan rapat untuk ditunjuk bendahara kedua. Jadi itu kemungkinan minggu depan. Jadi dari 2 ini mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat? Jadi yang paling mungkin ya dari pribadi saya yang mungkin tentang pembelajaran tersebut dengan jadwal yang saya tidak boleh diganggu jam sekian itu saya dahulukan. Sedangkan yang kedua itu yang bendahara dan magang. Yang butuh waktu ya, yang kedua ya, karena masih Melibatkan nanti ada yang kepala sekolah, terus masuk kepala sekolah minta kita rapat dulu. Tapi semoga ya, terkabul. Mudah-mudahan. Nah, saya sudah untuk komite kelas jangan kejagaan. Oke. Ibu, apa harapan Ibu untuk diskusi kita sore hari ini untuk anak-anak Ibu dan untuk Ibu sendiri? Jadi harapannya ya untuk saya sendiri, mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan dari yang Ibu harapkan ini bisa saya lakukan dan menyelesaikan masalah saya di sekolah. Kemudian saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru dengan baik. Kemudian tugas tambahan juga saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun tugas tambahan tapi tanggung jawab itu penting. Itu mungkin yang saya akan lakukan. Oke, keren Bu. Jadi sekarang sudah ada ya solusinya kan? Ada. Oke, keren. Baik, kapan kita ketemu lagi nih? Saya mau mendengarkan cerita Ibu Ede tentang sudah seperti apa yang Ibu Ede laksanakan di kelas berkaitan dengan solusi yang Ibu Ede tadi temukan sendiri ya. Jadi kan mungkin kalau Ibu berkenan, Ibu ada waktu, Ada. mungkin minggu depan saya akan bagi Ibu lagi. Oke, tunggu. Oke. Mungkin itu saja Ibu Ede. Oke, terima kasih Oke, banyak minggu depan kita bertemu. waktunya. Terima kasih sekali untuk Sama-sama. Oke, selamat sore. Selamat sore. Bye guys. Nanti baru kita ngobrol. Oke, baik. Kita kembali. Oke, Bapak Jenis dari pengamat. Oke, Ulang lagi. Sudah ulang lagi. Kita ulang seperti itu. Nanti habis yang ini dipotong. Jadi pegang gitu lah. baik Bapak Jenis. Kegiatan rutin untuk Ibu Ede sudah kami lakukan. Sebagai pengamat, kami meminta masukan dari Bapak Jenis berkaitan dengan kompetensi yang tadi sudah kita sepakati ya Bapak ya. Mungkin kami minta masukan. Silakan Mbak. Yang pertama, saya terima kasih kepada Kita ulang. Ibu Miri. Harusnya kader. Kak, Eja, Mbak Mama dong lagi video Eja tidak boleh masuk ke dalam sini dulu ya. Eja ke sana dulu, kita di situ juga. Sana. Aku ke sana. Ya, Ya, dipotong saja. dengan Ade ya. Jangan masuk dulu ya. Namanya anak. Saya pun itu dia. Oke, baik, Bapak Jemes. Terima kasih sudah bersama kami dari tadi dalam melakukan tugasnya sebagai pengamat. Baik, Bapak Jemes. Tadi dalam coaching tadi ya, tadi kita sudah mengikuti beberapa indikator penilaian berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang mau dikembangkan dalam coaching. Saya dari coach dan kemudian sebagai tim. Mungkin ada masukan dari Bapak Gene berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih karena Ibu Mary mempercayakan saya, ibu saya sebagai pengamat. Yang kedua, saya pribadi mengapresiasi Bu atas kolaborasi ini sehingga masalah terkait dengan tugas tambahan itu bisa dibantu sehingga Ibu Edel menemukan jalan keluarnya.
mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih saya minta kesempatan kepada Ibu Miri menyampaikan kira-kira dari kompetensi kemarin yang disampaikan, apa Ibu sudah merasa bahwa sudah melaksanakan dengan baik dalam coaching tadi pada Ibu. Oke, baik. Jadi Bapak Janet, Ibu Eda, jadi dalam kegiatan coaching tadi, saya sebagai coach itu, saya merasa bahwa kompetensi kemitraan atau kesetaraan antara coach dengan coachingnya itu sudah terjalin dengan sangat baik lah, itu menurut saya. Kemudian ada proses kreatif untuk mengembangkan kompetensi yang sebelumnya Ibu Edel bingung, tidak mengerti, akhirnya bisa digali dan Ibu Edel sudah bisa temukan sendiri solusi itu. Dan yang berikut itu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dibangun tadi, jangan sampai kita lupa ada yang ternyata kurang berbobot. Itu Bapak Edel yang harusnya tadi memberikan masukan untuk kami berdua ya. Nah, mungkin itu dari saya itu Bapak. Saya kembali dulu ke Bapak. Ya, Bu. Jadi profesiat Bu, karena sudah mampu mengarahkan Ibu Edel menemukan solusi. Yang pertama terkait dengan yang kemitraan. Saya pikir tadi Ibu memperlakukan Ibu Edel dengan baik sehingga dia tidak kesulitan di dalam berpendapat dengan bebas memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan Ibu. Yang kedua terkait dengan proses kreatifnya sudah sangat bagus Bu, karena setelah diberikan pendapat terhadap masalahnya, Ibu berusaha untuk menambahkan lagi kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan. Itu diberikan berbagai macam pertanyaan sehingga Ibu Edel bisa berusaha untuk mencari jawaban terkait dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga terkait dengan potensi maksimalnya, saya pikir karena pertanyaan kreatifnya banyak sehingga solusi juga sudah banyak ditemukan dan sudah diarahkan untuk tindak lanjut ya Bu. Mungkin dari saya bisa Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. teman-teman, terima kasih. Ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke deh.